Perbudakan telah ada sejak sebelum sejarah tertulis di hampir setiap budaya dan peradaban. Perbudakan dimulai sekitar 11.000 tahun yang lalu selama revolusi Neolitik setelah penemuan pertanian. Dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, perbudakan adalah sistem segolongan manusia yang dirampas kebebasan hidupnya untuk bekerja guna kepentingan golongan manusia yang lain. Sepanjang sejarah manusia, jutaan orang menderita pengabaian terhadap hak dan perasaan mereka sebagai budak. Meskipun perbudakan telah secara resmi dihapuskan di sebagian besar dunia, hal ini tetap menjadi masalah. Anak-anak dan orang dewasa sama-sama terjebak dalam persalinan kontrak dan dipaksa bekerja sebagai budak. Nah, dalam video berikut ini Ndeso TV akan menyampaikan 7 fakta tentang perbudakan pada zaman dahulu yang jarang kalian ketahui. Dilansir dari IDN Time, tonton terus videonya sampai dengan selesai. Anthony Johnson lahir di Angola. Johnson pertama kali dijual ke pedagang Arab dan kemudian ke pedagang yang bekerja untuk perusahaan di Virginia sebagai pelayan kontrak. Dia tiba di Virginia pada tahun 1621 dan sekali lagi dijual ke penanam tembakau putih. Pada tahun 1635, dia dan istrinya, Mary, bebas setelah menyelesaikan tahun-tahun perjanjian mereka dan diberikan sebidang tanah pertanian besar. Pada tahun 1651, dia juga memperoleh 250 hektar tanah di bawah sistem hak kepala setelah membeli kontrak dari 5 pegawai kontrak, 4 putih dan 1 hitam. Ketika rasisme menjadi lebih umum pada tahun 1660-an, Johnson memindahkan keluarganya ke Somerset County, Maryland, di mana dia mengambil sewa lahan seluas 300 hektar dan mengembangkannya menjadi pertanian tembakau yang menguntungkan. Drapetomania, dihipotesiskan pada tahun 1851 oleh dokter Amerika, Samuel A. Cartwright, dalam sebuah makalah yang disampaikan di hadapan Medical Association of Louisiana. Dia menggambarkannya sebagai sesuatu yang tidak diketahui oleh otoritas medis, meskipun gejala diagnostiknya, pelarian dari layanan, diketahui oleh tukang kebun dan pengawas. Jika para budak menunjukkan tanda-tanda ketidakpuasan terhadap majikan yang bisa menjadi tanda dirinya akan kabur dari tempat bekerja, Cartwright menganjurkan majikan untuk mencambuk sebagai tindakan pencegahan dan menghilangkan jari-jari kaki agar budak sulit berlari. Pandangannya ini dibantah dan dianggap ilmu semu dan rasis. Pada tahun 1856, arsitek lanskap terkenal, Frederick Law Olmsted, melakukan pengamatan yang menyindir bahwa pelayan kontrak kulit putih juga perlu melakukan observasi. Siapa tahu penyakit itu pasti telah diperkenalkan ke Afrika oleh para pedagang Eropa. V2, Vergeltungswaffe, atau 2 Retribution Weapon 2 adalah rudal balistik jarak jauh pertama di dunia. Roket V2 juga merupakan objek buatan manusia pertama yang melakukan perjalanan keluar angkasa dengan melintasi garis Kármán yang terletak 100 km di atas permukaan laut dan dianggap sebagai batas antara atmosfer bumi dan luar angkasa. Karena merupakan proyek berteknologi modern, lebih dari 12.000 pekerja budak digunakan dalam produksinya. Di sisi lain, tenaga kerja bayaran digunakan untuk pembangunan piramida Mesir yang dibangun lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Menurut Zahi Hawass, seorang arkeolog Mesir yang terkenal, setiap kali seorang pekerja meninggal selama konstruksi, mereka diberi pemakaman terhormat di makam dekat piramida suci para Firaun. Butuh 10.000 pekerja dan lebih dari 30 tahun untuk membangun satu piramida. Perbudakan kontemporer termasuk perbudakan chattel, barang pribadi, yang masih dipraktikkan di negara Islam Irak dan Syam. Perbudakan hutang, perbudakan, pembantu rumah tangga yang dipaksa bekerja dan ditahan, tentara anak-anak, adopsi tertentu yang memaksa anak-anak menjadi perbudakan,
seks komersial, dan pernikahan paksa. Menurut Kevin Bales dari kelompok anti perbudakan Free the Slaves, FTS, ada sekitar 27 juta orang dalam perbudakan pada tahun 1999. Organisasi Perburuhan Internasional memperkirakan 12,3 juta pekerja paksa pada tahun 2005. Siddharth Kara, seorang aktivis dan pakar modern perbudakan dan perdagangan manusia, memperkirakan bahwa ada 28,4 juta budak pada tahun 2006. Di antaranya 18,1 juta budak dalam jeratan hutang, 7,6 juta budak dalam kerja paksa, dan 2,7 juta budak yang diperdagangkan. Menurut sebuah laporan oleh Human Rights Watch pada tahun 2003, diperkirakan ada 15 juta budak dalam jeratan hutang di India yang bekerja untuk melunasi hutang keluarga mereka. Perdagangan budak Arab atau perdagangan budak Islam dimulai sejak abad ke-7 dan berlanjut sampai tahun 1960-an dalam satu atau lain bentuk, karena hukum syariah Islam memperbolehkan perbudakan tetapi melarang memperbudak Muslim yang ada. Pada awalnya orang yang tinggal di daerah perbatasan dunia Muslim, Asia Tengah, dan Eropa diperbudak. Beberapa abad kemudian, non-Muslim, kebanyakan Afrika, diperbudak. Menurut perkiraan Olivier Petre Grenoliu berdasarkan pada karya Ralph Austin, 17 juta orang Afrika diperbudak oleh perdagangan budak Arab. Perkiraan lain oleh Ronald Segal menyebutkan angka antara 11,5 juta dan 14 juta. Di Brasil, perbudakan dimulai jauh sebelum pemukiman Portugis yang pertama didirikan pada tahun 1532. Impor budak Afrika dimulai pada pertengahan abad ke-16, dan selama abad ke-17 dan ke-18, penduduk asli juga diperbudak. Tenaga kerja budak secara luas digunakan untuk pertumbuhan ekonomi negara melalui gula yang merupakan ekspor utamanya antara tahun 1600 hingga tahun 1650. Selama periode perdagangan budak Atlantik, Brasil mengimpor lebih banyak budak daripada negara lain. Diperkirakan dari tahun 1501 hingga tahun 1866, 4,9 juta budak dibawa dari Afrika. Selama masa Kekaisaran Ottoman, ada bajak laut dan prajurit yang disebut bajak laut Barbari yang beroperasi di Afrika Utara terutama di pelabuhan Sel, Rabat, Algiers, Tunis, dan Tripoli. Mereka memperoleh budak-budak Eropa dengan menyerang kapal-kapal dan menyerbu kota-kota pesisir Eropa dari Italia ke Belanda, dan bahkan sejauh utara Islandia dan timur ke Mediterania. Tujuan utama dari serangan ini adalah untuk menangkap budak Kristen untuk perdagangan budak Ottoman dan juga untuk pasar budak Muslim pada umumnya di Afrika Utara dan Timur Tengah. Menurut perkiraan Profesor Robert Davis, antara 1 juta dan 1,25 juta orang Kristen berkulit putih diperbudak di Afrika Utara oleh para pedagang budak ini selama masa ini. Itulah beberapa fakta tentang perbudakan pada zaman dahulu yang jarang diketahui oleh banyak orang. Ternyata perbudakan tidak hanya terjadi pada masa lalu, dan tidak menutup kemungkinan jika perbudakan masih terjadi hingga saat ini. Saya Admin, mengucapkan terima kasih sudah menonton sampai dengan selesai. Kita berjumpa lagi dalam video berikutnya.